Pak Ricardo merekam. Ya, Bu. Sudah, Bu. Itu yang merekam siapa? Pak Ricardo itu siapa? Pak Ricardo Saya, Bu. Oh, sudah. Ya, Bu. Oke, baik. Semoga nanti jaringannya stabil. Kalau Mudah-mudahan, Bu. tidak, jangan itu ya. Jangan keluar. Kalau keluar masuk saya kembali kalau jaringannya tidak bagus, ya. Siap, Bu. Oke. Kalau nanti hilang, biarkan tetap Zoom-nya berjalan. Semoga tidak keluar. Lain Ya, kali Bu. Pak Ricardo cari lagi tempat yang lebih aman kalau ujian, ya. Iya, Bu. Ini sudah mencari yang paling bagus sudah di tempat ini, Bu. Oh, kasihan. Iya. Sabar ya. Iya, Bu. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Ricardus. Ya. Selamat Pagi, datang Bu. dalam kegiatan ujian komprehensif. Semoga Ya, Bu. hari ini dimudahkan, ya, dilancarkan Amin, Bu. dengan jaringan Bapak yang tidak stabil. Mudah-mudahan ini bisa terekam dengan baik. Suara saya jelas sampai di sana. Kalau tidak, nanti sambil coba Bapak hilang-hilang sejenak, menghilang dulu videonya, tapi harus sebenarnya kelihatan karena Bapak lagi sedang ujian. Oke, baik. Ya, Sudah. Tuh, hilang lagi dia. Oke. Nah, Pak Ricardus, Ya, Bu. sudah hari keberapa ini, Pak? Ke 30. Sudah berapa hari masih di PPG? Sudah berapa hari Bapak di PPG ini, kegiatan PPG? Sudah. Halo? Ya, Bu. Ricardus? Ya, Bu. Pak? Ya, Bu. Sudah berapa hari ini PPG? 30. 33. 39, Bu. 39. Oh, kasihan jaringannya tidak bagus. Nah, coba sekarang 38 hari ini kan 39 ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini sudah berapa lama belajar? Sudah panjang sekali waktunya. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang sudah Bapak dapatkan, proses apa yang sudah Bapak lewati, proses apa yang sudah Bapak lalui selama 38 hari ini semuanya. Interaksi di kelas, kegiatan yang berkaitan dengan semua kegiatan PPG ini yang dirasakan Bapak berkontribusi terhadap 4 kompetensi Bapak sebagai guru. Baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi apa itu? Kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial. Coba Ya, sekarang silakan dijelaskan ya. Jelaskan ya. Ya, Bu. Apa yang sudah Bapak pelajari 38 hari ini ya. Apa yang telah saya pelajari selama mengikuti PPG ini, begitu banyak hal yang sangat baru buat saya, Bu. Pertama itu menambah pengalaman saya dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah, khususnya di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Ya, yang terus mengidentifikasi coba masalahnya. Dijelaskan apa-apa. Oke ya, jelaskan yang itu ya, yang Bapak lewati semuanya ya, yang termasuk yang tadi. Terus ya, dalam proses mengidentifikasi masalah ini kita belajar untuk mencari kendala-kendala yang kita hadapi di sekolah, khususnya dalam proses belajar mengajar. Itu, Bu. Yang kedua, menambah pengalaman di dalam, ya khususnya di dalam belajar seperti ini, dalam Zoom ini. Ini juga perdana buat saya, Bu, untuk mengikuti Zoom di dalam PPG, khususnya dalam PPG ini. Karena selama ini kami juga di lokasi, khususnya tempat saya mengajar, Bu, baru tahun ini
boleh dikata ada jaringan yang masuk, Bu. Kami masih sangat terisolasi dengan situasi dan kondisi di tempat kami. Nah, dari situ saya mengambil sebuah pembelajaran terkait dengan cara-cara menganalisis masalah, baik itu dari wawancara, kajian di literatur yang kami lakukan di dalam proses pembelajaran selama ini, Bu. Yang kedua, di dalam izin, Bu, bisa saya matikan kamera, Kak, Bu, atau bagaimana, Bu? Apa suara saya Nggak jelas, usah, Bu? nggak apa-apa. Saya dengar. Oh, ya, Bu. Kedengaran. Silakan. Ya, untuk Lanjut. Ya. selanjutnya dalam proses pembelajaran kami diajak untuk mengeksplorasi masalah baik sudah lewat kajian literatur, wawancara, dan hasil kajian literatur itu kita bisa menentukan akar penyebab masalah yang kita hadapi di sekolah, khususnya dalam proses belajar mengajar. Nah, yang berikut di dalam eksplorasi masalah itu kita menentukan akar penyebab masalahnya. Akarnya apa? Ya termasuk contohnya dalam penggunaan model atau media yang menjadi masalah buat khususnya saya di sekolah, yaitu karena guru belum menerapkan model yang berinovasi, inovatif, sehingga proses belajar mengajar itu kurang menarik buat siswa. Ya, terutama di dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, membaca pemahaman peserta didik, dan partisipasi peserta didik dalam bekerja kelompok. Dan terlebih khusus pada hasil belajar peserta didik yang masih sangat rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu dari lingkungan maupun dari situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, Bu, kami diajak untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, di mana pengembangan perangkat pembelajaran di sini merupakan hal yang masih sangat baru buat saya. Ya, Bu. Nonaktifkan videonya, Pak. Baik, Bu. Ya. Saya lanjut, Bu. Ya, untuk pembelajaran di sini pengembangan di dalam pengembangan perangkat. Ya. Lanjut, kami diajak untuk menentukan alternatif solusinya. Bagaimana cara menentukan alternatifnya, bagaimana menentukan cara penentuan solusi dan pengembangan perangkat. Di mana pengembangan perangkat pembelajaran di sini hal yang sangat baru buat saya, Bu, karena selama saya mengajar baru kali ini saya pegang namanya RPPK 13. Orang sudah mau mengajar ke kurikulum Merdeka, kami di sini belum sentuh sama sekali, Bu. Baru perdana ini buat kami. Jadi dalam pengembangan perangkat ini terlalu banyak kendala yang khususnya saya hadapi, Bu, karena ya begitu sangat baru buat saya. Iya. Yang selanjutnya, Bu, kendala-kendala yang dihadapi ya puji Tuhan. Terus kendala yang saya hadapi ya saya berusaha untuk mencari solusi, baik itu bantuan dari teman-teman, dari dosen, guru pamong, ya, semuanya terlibat di situ sehingga boleh dikata saya bisa
belajar menyusun perangkat ke-13 ini, sehingga sampai saat ini saya ada bayangan, ada bisa sedikit membuat untuk merancang pembelajaran yang inovatif. Begitu, Bu. Pak Rikardus, kan cerita Ya, tadi sudah Bu. banyak itu tentang saya banyak mendapatkan pemahaman. Terus kaitannya dengan 4 kompetensi tadi, yang mana itu kompetensi profesional yang Bapak tadi jelaskan? Kemampuan yang mana Bapak dapatkan di sini, di kegiatan PPG yang 28 hari ini, Pak? Yang bisa Yang meningkatkan kompetensi profesional Bapak, ya, dalam ya, dalam kegiatan apa itu? Coba. ya, dalam meningkatkan kegiatan profesional, ya, eh, Hmm. pembela- dalam pembelajaran profesional ya yang didapatkan di situ, Bu, menjadi guru yang berinovasi lah, menjadi penguasaan terhadap materi yang secara luas, mencakup penguasaan materi-materi pembelajaran. Seperti itu, Bu. Menguasai standar-standar kompetensi. Terlebih khusus memahami tujuan-tujuan dari pembelajaran. Oke. Hmm. Kemudian kalau tadi yang Bapak jelaskan, kan banyak tadi itu masalahnya karena baru belajar tentang K13. Terus Bapak, apa yang Bapak dapatkan ini, kompetensi apa yang terasa berkaitan dengan mengkaji banyak literatur? Eh, Kan ada tuh banyak menghabiskan kompetensi waktu, atau yang paling banyak menghabiskan waktu itu apa, Pak? Di kegiatan PPG ini. di kegiatan PPG ini ya hampir semua lah, Bu. Paling banyak waktunya Bapak itu betul-betul. Eh, untuk Iya, pengembangan paling perangkat, banyak apa itu? Kegiatan apa? pengembangan perangkat. Literatur kan? Iya, Bu. Pengembangan perangkat. Kan sebelumnya mengkaji literatur. Oke, waktu mengkaji Ya, literatur, Pak, mengkaji literatur itu kompetensi apanya Bapak yang terasa, Pak, saat mengkaji literatur saat berkaitan dengan mengkaji pemilihan alternatif solusi? Iya. ya, untuk mengkaji saat mengkaji literatur itu menambah eh, pengalaman saya, Bu, dalam mencari solusi-solusi yang baik untuk penerapannya di dalam kelas. Seperti pada pemilihan model-model pembelajaran, bagaimana caranya supaya eh, pembelajaran itu bisa hidup, siswa lebih aktif, begitu, Bu. Kita mendapat pengalaman di situ, Bu. Hmm. Apalagi Pak, kan tadi ada beberapa alternatif model kan, pasti membaca. Ini masalahnya, kemudian mencari eh, kira-kira solusi terpilih itu apa, ya kan? Kemarin, Iya, Bu. halo Pak. Ah, ya. Jadi Bapak merasa itu mengembangkan kompetensi apa itu Pak? Profesional Bapak atau pedagogiknya Bapak? Eh, profesional, Bu. Profesional. Terus kalau pedagogiknya yang mana? Kalau pedagogiknya, hmm,
kompetensi pedagogiknya yaitu menguasai karakteristik peserta didik, eh, aspek seperti aspek sosialnya siswa, eh, emosional, seperti itu, Bu. Udah. Jaringan tanda bagus. Bisa dengar suara Oke, saya, Bu? terus eh sekarang oke, ya bisa. Coba Bapak muncul dulu. Bisa nggak? Ya, Bu. Coba. Bu. Sekarang aksi keberapa yang mau dijelaskan ke saya? Aksi yang mana Bapak? Kan ada 4 itu kemarin. Nah, yang Iya, mana Bu. Bapak pilih mau jelaskan ke saya? Eh, yang pertama, Bu, aksi 1. Halo, Bu. Halo? Ya, Bu. Aksi berapa? Waduh. Aksi 1, Bu. Maki ku telepon saya. Jangki pengen kasih lang gambar tak ku telepon maki saja. Coba jangki anu nah. Kalau misalnya tidak hilang suarata nanti jangki jangan maki dulu menghilang. Oh, aksi 1 baik. Apa masalahnya Pak Ricardus? Masalahnya di Hah? situ rendahnya minat belajar peserta didik. Rendahnya nilai belajar peserta Minat, didik. Nilai minat, belajar. minat. Minat. Oh, Iya, Bu. minat. Oke. Nah, jadi entah Kang. Minat belajar. Oke. Iya, Bu. Nah, apa solusi terpilihnya untuk mengatasinya? Eh, Apa yang Bapak pilih? saya ambil solusinya, Bu, dari model pembelajaran. Model pembelajaran apa? Eh, saya rencana di sini, Bu, PJBL. PJBL. Coba, kenapa Bapak yakin ambil PJBL? Apa alasannya? Kenapa yakin kalau PJBL itu dapat meningkatkan minat siswa? Iya, Bu. Coba, Ya. silakan Alasan saya di diceritakan. sini, alasan saya di sini, Bu, memilih model PJBL karena di situ siswa terlibat langsung terhadap masalah yang eh, dihadapi. Seperti dalam pembelajaran, ya, bagaimana cara mengembangkan minat belajar peserta didik itu secara keseluruhan, bisa mengaktifkan siswa yang agak ya boleh dikata pasif sehingga eh, bisa aktif lagi seperti itu, Bu. Karena di sini siswa terjun langsung dalam eh, menyelesaikan masalahnya. Di situ guru hanya sebagai pengarah buat mereka, tapi mereka yang mencari solusinya. Ya, Bu. Mute, Bu. Mute, mute, Bu. Coba, coba Bapak jelaskan langkah-langkahnya. Bapak jelaskan langkah-langkah yang Bapak gunakan, Pak Ricardus gunakan, yang Ya. yang kemudian jelaskan di sana bahwa langkah-langkah ini memang itu bisa meningkatkan minat anak. Ya. Coba. Untuk langkah pertamanya itu kita Hmm? mengajak siswa untuk berpikir seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar begitu, Bu. Bagaimana kita mengambil pertanyaan mendasar itu seperti di dalam pertanyaan mendasar itu terkait dengan
masalah yang akan dipecahkan oleh siswa, seperti dalam saya di sini kan ambil materi IPA tentang kesehatan. Jadi kita memberikan rangsangan kepada siswa seperti pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya siswa bisa berpikir terkait dengan kesehatan. Seperti itu, Bu. Yang kedua, setelah siswa mampu menyampaikan pendapatnya, ya, kita memberikan sebuah desain. Dalam hal ini, mereka disuruh untuk membaca. Setelah membaca, mereka memberikan menyampaikan apa yang mereka pahami. Setelah itu, siswa akan mendesain proses pemecahan masalahnya, mendesain perencanaan di dalamnya, Bu. Yang berikut, dalam menyusun sebelum mendesain perencanaan produk atau mendesain perencanaan pemecahan masalah, kita mengajak siswa menyusun jadwal kira-kira kapan kita bisa selesaikan masalah ini, seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya kita mengajak siswa di situ untuk aktif dalam pemecahan atau memonitor siswa agar aktif dalam perkembangan terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. Setelah itu, siswa membuat sebuah rancangan atau membuat sebuah produk yang nantinya akan di situ dipresentasikan. Nah, di situ kita bisa membaca keaktifan siswa, Bu. Minat belajarnya di mana, sampai di mana, apakah ada perkembangan untuk mengikuti pembelajaran, apakah ada minatnya atau justru merasa bosan. Di situ kita bisa menilainya, Bu, dari proses pemecahan masalahnya itu. Dan yang berikutnya, setelah selesai menyusun selanjutnya kita akan menguji hasil pekerjaan siswa. Apakah hasil pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan atau tidak, begitu. Nah, yang terakhir, memberikan evaluasi kepada siswa. Nah, setelah memberikan evaluasi kepada siswa, di situ akan terbaca bahwa apakah betul-betul minat belajarnya ini meningkat atau tidak. Apakah ada minat belajar yang bertumbuh atau tidak, atau masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sebelum menggunakan model-model atau media ini. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Ricardus. Ini kan tadi sudah banyak dijelaskan ke saya. Apa itu? Ada muatan-muatan pelajaran kan di aksi Iya, ini Bu. ya? Muatan pelajaran apa saja Pak Ricardus? Bahasa Indonesia dengan IPA, Bu. Oke, bahasa Indonesia. Coba Bapak sebutkan tujuannya. Saya sebenarnya tadi agak-agak ya. Saya dengarkan teman-teman yang dari Papua itu baru belajar K13. Saya tuh sedih sebenarnya mendengarkan itu, tapi itu realitas seperti itu memang Iya, begitu Bu. adanya. Tadi juga Pak
Viniko cerita sampai saya tuh tutupnya tuh mau menangis karena membayangkan teman-teman perjuangannya di sana ya. Pak Rikardus selalu semangat belajar. Iya, Bu. Oke, Pak Rikardus. Coba Bapak sebutkan tujuan pembelajaran dari semua muatan yang Bapak masukkan dalam pertemuan aksi yang Bapak sudah jelaskan ke saya ini. Silahkan, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya dari bahasa Indonesia, siswa di situ membaca pantun. Ya, melalui kegiatan membaca pantun di sini, siswa dapat menjelaskan pengertian pantun dengan tepat. Ya, di situ untuk tujuan pembelajarannya, Bu. Yang kedua, melalui kegiatan membaca pantun, siswa dapat Oke, terus? menentukan ciri-ciri pantun dengan benar. Yang berikut melalui kegiatan mencari tahu, di sini siswa diajak untuk mencari tahu atau menguraikan ciri-ciri pantun Oke, atau terus? unsur-unsur pantun dengan benar. Nah, yang berikutnya melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menguraikan sistem peredaran darah dan fungsinya dengan tepat. Yang berikut, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memahami organ-organ peredaran darah dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat alat peraga tentang organ peredaran darah pada manusia. Itu, Bu. Melalui kegiatan diskusi, tidak ada kata yang lebih pas di sana. Bagus loh itu tadi. Membuat apa tadi? Membuat apa tadi? Alat peraga. Melalui diskusi yang paling terakhir. Ya, Alat melalui peraga, anak yang diskusi, membuat ya. siswa dapat membuat alat peraga sistem peredaran darah manusia. Nah, coba diskusi. Diskusi apa ini? Kayaknya mungkin pilih lagi kata yang pas di sana untuk bisa menghasilkan. Bagus itu anunya, bagus itu tujuannya. Oke, sekarang kalau begitu, Pak Rikardus, yang mana Ya, Bu. Bapak anggap itu sebagai hots? Halo, Pak. Ya. Yang mana? Yang Yang mana Bapak anggap yang tadi Bapak sudah sebutkan beberapa tujuan, yang mana itu yang hots? ya menurut saya yang hot di sini yang menguraikan, Bu. Menguraikan sistem peredaran darah dan fungsinya. Hah? Yang menguraikan sistem peredaran darah dan Oke, fungsinya. menguraikan. Iya, Bu. C berapa itu, Pak? C Eh, berapa, Pak Rikardus itu? C C4. berapa, Pak Rikardus? C4. C4 ya, C4. Ya, Bu. Ya, jadi karena Bapak ini jaringannya tidak terlalu bagus, ya, jadi sabar saja, ya, sambil terus. Oke, baik. Bagaimana Bapak menilai itu, Pak? Bagaimana Pak Rikardus menilai? Ya, nanti menilainya di evaluasi, Bu. Caranya untuk itu. Ya, Dievaluasi. halo? Iya, maksud Ya, saya Bu. bagaimana caranya Bapak mengevaluasi? Bagaimana Bapak bisa mengukur ketercapaian tujuan itu? Untuk mengukur ketercapaiannya ya dari hasil belajarnya, Bu. Halo? Ya, Bu. Ya, bagaimana? Bagaimana kita Dari nilai itu, Pak? Apa rubrik yang kita gunakan, Pak Rikardus? hasil Delay. Kalau saya belajarnya. bicara lama baru sampai. Ya, Dari hasil belajar, halo? Bu.
Bagaimana caranya menilai hasil belajar bagaimana? Bagaimana? Apa yang Bapak buat? Apakah soal atau bagaimana atau rubrik pengamatan? Bagaimana Bapak menilai yang tadi Bapak anggap itu sebagai HOTS? Apakah soal Eh, pilihan ganda ataukah lembar observasi? ya untuk menentukannya ini eh, soal dari soal Bu, soal eh, esai isian Bu. Soal esai? Soal Esai ya atau Bu, isian? isian. Isian. Oke. Kalau isian, dengar, coba pertimbangkan kembali ya, Pak Ricardo. Kalau Ya Bu. isian itu lebih mengukur ini, apa ini? Mengukur ingatan. Ingatan. Jadi kalau kata kerja operasional yang mengarahkan Pak Ricardus untuk bisa mengarahkan anak untuk bisa berpikir secara HOTS, itu pertanyaannya itu tidak untuk menguji ingatan, tetapi menganalisis. Yang tadi Bapak sebenarnya jadi ada kalau mau bikin soalnya boleh saja boleh saja apa itu multiple choice atau pilihan ganda, tapi soal-soalnya itu Bapak buat dan di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti mengarahkan anak untuk berpikir dulu, bukan untuk menguji ingatan. Kalau isian kan biasanya hanya menguji ingatan, Pak. Iya Bu. Ya, jadi nanti Bapak bikin yang esai. Kalau esai itu esai lebih bisa Oh, itu, esai, Pak. Nah, iya Bu. ya kan? Atau misalnya seperti project. Bapak ini berbasis apa, Pak, tadi modelnya? Project Bu. Pak Project. Ricardus agak susah Kak juga Berbasis Pak project. Ricardus karena kita ini project. Apa nanti yang dihasilkan? Ada produk yang dihasilkan? Rencananya Bu menghasilkan alat peraga dari apa? Alat peraga sistem peredaran darah Bu. Rencananya proyeknya itu Bu. Siswa akan Nah, membuat. itu berarti yang uh, uh, mengcreate, iya. Jadi itu. Jadi kata kerjanya itu sebenarnya adalah menciptakan atau membuat, Pak. Jadi nanti produknya itu. Ya, nanti coba dicermati itu. Jadi nanti kalau tanya hotsnya yang mana yang itu nanti. Jadi ada kegiatan berpikir tingkat tinggi itu ini nanti walaupun nanti dia berkaitan dengan C4 Pak, berkaitan dengan apa itu yang KD 4 titik sekian. Ada kan KD 4-nya ya, itu yang apa itu Iya Bu. yang untuk IPA apa tadi? Iya kan? IPA yang Nah, iya Bu. oh, berarti Pak Ricardo sini lumayan cepat belajar. Siapa yang ajar Ki, bikin RPPK 13? Ya dari teman-teman dan dosen dan guru paham Bu. Itu juga kan belajar ya, membutuhkan waktu Ya, itu untuk belajar, untuk memahami ini iya, langkah-langkahnya K13 karena kan ada KIKD. Dari KD iya Bu. itu juga ada nanti ada indikator, kemudian diturunkan jadi tujuan pembelajaran. Itu juga ya. uh, Ya. uh, Oke. Bapak yang Bapak sudah bikin ini, medianya apa saja yang Bapak menggunakan? Eh, Kalau saya saya bikin, rencananya coba Pak Ricardo coba ya Bu. meningkatkan minat apa nih? Minat ya, Iya Bu. ya kan? Minat Meningkatkan belajar. minat belajar pada siswa melalui model project based learning begitu ya. Iya Bu. Iya Bu. Ah, berbantuan apa Pak? Berbantuan media Video. Saya rencananya bantu dengan video dan video. juga gambar-gambar. Video. Jadi medianya nanti adalah video. Iya Bu. Video. Video dengan gambar Bu. Video dengan gambar. Oke. Iya Bu. Saya belum melihat ini anunya apa namanya? Saya belum melihat penilaiannya itu seperti apa Bapak merancang penilaiannya. Intinya adalah Bapak nanti sesuaikan nanti tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan penilaian yang Bapak kembangkan. Begitu ya Pak ya, Pak Ya Bu. Ricardus. Pak Ricardus, TPEC, TPACK, Bapak tahu itu TPEC Pak?
Tipek. Bapak tahu TPACK? TPACK itu apa? Hah? Eh, kalau TPACK? TPACK, Iya, itu kan TPACK maksudnya. TPACK itu apa, Pak? Yang Bapak tahu setelah belajar di sini. hmm, Kan nanti RPP-nya harus bermuatan TPACK. oh, iya. Kalau TPACK Pak Rikard. itu Mm-mm. eh, Mm-mm. Oke, sekarang pertanyaannya. berbasis teknologi. Ada Oh, oke, berbasis teknologi. Sip. Berbasis teknologi. Sekarang dimuat di apa itu di perangkat yang Bapak kembangkan, apakah bermuatan apa? Apakah bermuatan teknologi? Teknologi apa yang Bapak gunakan? Manfaatkan. Eh, teknologinya yaitu seperti komputer, LCD, dan Mm-mm. bantuan dari YouTube, Mm-mm. yaitu download videonya, Bu. Berarti bagus di sekolah tadi ada Ci. Sekolah tak ada itu. Ya, Punya Ci itu di sekolah. kalau itu ada, cuma kami kendalanya di listrik. Oh, kok dong. Jadi gimana Tidak ada nanti listrik. caranya kalau PPL? Gimana nanti cara takluk Ya, PPL Ki? saya usahakan, Bu, menggunakan itu karena kami masih sudah sering menggunakan, Bu. Kalau matahari bagus, kalau tidak ada matahari ya kami tidak menggunakan itu, Bu. Oh, iya karena anu ya. Makanya, Iya, ya, kasihan karena ya pakai itu ya pembangkit listrik itu ya tenaga tenaga matahari surya, ya. Bu. Iya, Bu. Oh, iya, tenaga surya. Makanya saya Ya ambil Allah, dua jadi media di sini, Bu. Dari gambar, media gambar eh, dengan video. Kalau matahari mendukung, saya menggunakan video. Kalau tidak ada matahari, berarti saya menggunakan gambar saja untuk medianya. sekarang apalagi sekarang musim hujan. Ya, untuk Baru sekarang sekarang kami musim masih, hujan, Pak iya, Bu. Rikardus. Sekarang Itu sudah, musim Bu. hujan. Iya. Itulah ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Wah, iya. Berdoa banyak-banyak semoga nanti dimudahkan. Iya. Jadi nanti upayakan pemanfaatan tipeknya ya, Pak Rikardus. Ya, Bu. Oke. Saya Baik. usahakan. Terima kasih banyak. Sukses buat Pak Rikardus. Dilancarkan, Terima dimudahkan kasih semua ya. banyak, Bu. Oke. Ya, Ya, makasih banyak, Bu, oke. sudah membimbing. Ah, Makasih. Stop sukses. recording ya, Bu. Silakan.